Veda Ega Pratama from Indonesia is a great fit to join Ducati next season. Our bikes are the fastest in the world. Veda Ega is the best rider. Ada improve, jadi di setiap lapnya saya ada posisi 17 sampai bisa finish di posisi ke-6, walaupun tadi sempat bisa ke-5, tapi memang ban saya di akhir memang udah limit, jadi ya saya sedikit struggle di akhir-akhir balapan karena memang Veda Ega Pratama really exhausted me. Indonesia is lucky to have a racer like Veda. I'm ready to face Veda Ega again at the French GP next week. Veda Ega Pratama, kau nak jangan senang dulu bisa finish di P6 GP Spanyol kemarin. Walau awak finish di 13, awak nak sengaja mengalah, awas kau Veda. Wah gila, auto jadi kejutan hebat di Eropa. Tepat tadi malam, begini pernyataan jujur CEO Ducati, Claudio Domenicali, usai Veda Ega finish di posisi 6, walaupun starti di posisi 17. Sampai bikin Alvaro Carpe mengaku keheranan akui skill kelas Eropa Veda. Tapi anehnya, Hakim Danish malah sesumbar gini, sebut Veda Ega beruntung dan sengaja mengalah untuk simpan kekuatan. Wah, benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Match Time Focus, detak jantung jadwal olahraga, tempat suara setiap penggemar didengar dan setiap pertandingan dirayakan. Sebelum video kita mulai, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan semoga kalian sehat selalu. Amin. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, penampilan luar biasa pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di Moto3 Spanyol 2026 tidak hanya menarik perhatian penggemar balap, tetapi juga memukau sejumlah figur penting di dunia MotoGP. Salah satunya adalah Claudio Domenicali, CEO Ducati, yang secara jujur dan terbuka memuji kemampuan Veda, serta menegaskan bahwa pembalap asal Gunung Kidul itu terlalu berbakat untuk mengendarai motor mediocre. Veda Ega Pratama yang memulai balapan dari posisi ke-17 berhasil menembus posisi 6 di akhir balapan Minggu 26.4 setelah menyalip 11 pembalap sepanjang 19 lap di sirkuit Jerez. Saya sangat puas dengan balapan hari ini. Mulai dari start di posisi 17, saya bisa merangsek ke posisi 6. Ini pengalaman yang luar biasa, kata Veda dengan rendah hati. Namun bagi Domenicali, pencapaian Veda bukan sekedar soal posisi akhir. Jika Anda melihat bagaimana Veda balapan, cara dia menyalip, cara dia mempertahankan ritme, jelas bahwa bakatnya luar biasa. Ia memiliki kemampuan alami dan mental yang matang untuk bersaing di level tertinggi. Saya sangat terkesan, ujar Domenicali dalam wawancara eksklusif dengan media MotoGP. Domenicali menegaskan bahwa Veda seharusnya tidak lagi mengendarai motor dengan spesifikasi terbatas seperti yang saat ini disediakan oleh Honda Tim Asia. Jujur saja, seorang pembalap dengan talenta sebesar Veda tidak pantas menggunakan motor mediocre. Ia layak menunggangi motor dengan spesifikasi kelas dunia seperti yang bisa disediakan Ducati, tegas CEO asal Italia itu dengan nada kagum. Penampilan Veda di Jerez memang menunjukkan kematangan strategi balap dan konsistensi yang jarang terlihat pada pembalap muda. Memulai dari posisi ke-17, ia mampu naik ke posisi 14 pada lap pertama dan terus menyalip hingga menembus 5 besar pada lap ke-13. Sayangnya, keterbatasan ban membuatnya turun ke posisi 6 di akhir balapan. Meskipun begitu, Domenicali melihat potensi besar yang melebihi hasil akhir. Yang paling mengesankan adalah cara Veda mengatur balapan, memahami posisi lawan, dan tetap agresif tanpa kehilangan fokus. Ini adalah kualitas pembalap dunia. Kalau dia memulai balapan dari barisan depan, saya yakin dia bisa podium, bahkan lebih dari itu, ungkap Domenicali. Domenicali juga menyoroti kemampuan Veda dalam menjaga konsistensi di tengah persaingan ketat. Di Moto3, perbedaan performa antar pembalap sangat tipis, tapi Veda mampu menonjol. Ia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Itu kombinasi yang langka, tambahnya. Dalam pandangan Domenicali, Veda adalah contoh pembalap yang siap menerima tantangan lebih besar. Ducati, yang selalu mencari talenta muda berbakat untuk memperkuat tim, melihat Veda sebagai calon bintang masa depan.
Jika kita bicara tentang potensi, Veda jelas punya semua yang dibutuhkan untuk naik ke level MotoGP dengan Ducati. Saya pribadi berharap kita bisa memberikan kesempatan itu kepadanya, karena ia layak merasakan motor kelas dunia, bukan sekedar motor tim satelit. Tutup Domenicali. Reaksi Domenicali ini tentu menjadi angin segar bagi fans MotoGP Indonesia yang selama ini menyaksikan pembalap muda mereka berjuang dengan motor yang relatif terbatas. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa talenta lokal mampu bersaing dengan pembalap internasional di level tinggi, bahkan saat harus menghadapi keterbatasan teknis. Veda punya kecepatan, mental, dan karakter seorang juara. Saya tak ragu ia akan bersinar jika diberi kesempatan dengan motor kelas dunia. Ia layak untuk itu, dan dunia MotoGP akan melihat lebih banyak hal hebat dari Veda Ega Pratama. Tutup Domenicali. Kedepannya, perhatian dunia MotoGP kini tertuju pada Veda. Seri-seri berikutnya di musim 2026 akan menjadi kesempatan emas baginya untuk membuktikan bahwa posisinya di grid bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, talenta, dan determinasi yang luar biasa. Jika Ducati memberikan kesempatan, kombinasi antara pembalap berbakat dan motor kelas dunia bisa menjadi resep sukses yang tak terbendung. Dengan pengakuan jujur dari CEO Ducati, dunia balap motor kini semakin jelas menyadari satu hal. Veda Ega Pratama bukan sekedar pembalap muda berbakat, tetapi calon bintang global yang layak naik ke panggung besar dengan motor kelas dunia. Ducati, fans Indonesia, dan komunitas MotoGP menunggu langkah selanjutnya dengan penuh antisipasi. Sementara itu, di sisi lain, Moto3 Spanyol 2026 menghadirkan drama menegangkan pada lap terakhir yang membuat penggemar balap terpaku di tribun dan layar kaca. Alvaro Carpe, pembalap Red Bull KTM Ajo, berhasil menyalip Veda Ega Pratama di tikungan terakhir untuk merebut posisi kelima, sementara Veda harus puas finish di posisi keenam. Momen tersebut, menurut Carpe, bukan hanya soal posisi, tetapi juga pelajaran berharga tentang kehebatan pembalap muda asal Indonesia itu. Veda benar-benar luar biasa, ungkap Carpe dalam konferensi pers pasca balapan Senin 27 April. Setiap lap dia menunjukkan konsistensi, agresivitas, dan keberanian. Start dari posisi 17 dan hampir masuk 5 besar itu bukan hal mudah. Saya sampai kehabisan tenaga di beberapa tikungan terakhir, dan dia tetap menempel dengan sangat rapat. Carpe tidak menutupi rasa kagumnya terhadap kemampuan Veda yang semakin matang musim ini. Saya harus jujur, Veda punya kecepatan dan strategi yang sangat baik. Di lap-lap terakhir, saya harus memberikan segalanya hanya untuk bisa menyalipnya di tikungan terakhir. Itu menunjukkan bahwa dia punya karakter seorang pembalap dunia. Namun, di balik pujian itu, ada nuansa balas dendam yang membuat Carpe bersemangat. Musim sebelumnya, di GP Brazil 2025, Veda berhasil menyalip Carpe di fase kritis balapan, membawa dirinya naik podium ketiga, sementara Carpe gagal menempati posisi ideal. GP Brazil masih membekas di kepala saya. Saat itu, Veda mengalahkan saya dan naik podium. Itu bukan hanya pelajaran, tetapi juga motivasi untuk balapan berikutnya, ungkap Carpe dengan nada serius, namun penuh semangat kompetitif. Carpe menegaskan bahwa rivalitas ini tidak hanya soal pertukaran posisi di balapan, tetapi juga soal pengembangan diri dan kesiapan menghadapi seri berikutnya. GP Prancis minggu depan akan jadi kesempatan bagi saya untuk menunjukkan kalau saya bisa bersaing lebih baik lagi. Tapi saya juga tahu Veda tidak akan menyerah begitu saja. Dia adalah pembalap yang harus dihormati dan diperhitungkan, tambah Carpe. Balapan di Jerez sendiri menunjukkan kualitas tinggi Veda Ega Pratama. Start dari posisi ke-17, Veda berhasil merangsek ke posisi 5 besar pada lap ke-13, sebelum akhirnya disalip Carpe di tikungan terakhir. Strategi agresif Veda dan kemampuan menyalip secara konsisten membuatnya tampil menonjol meskipun terbatas oleh kondisi ban di fase akhir. Carpe menegaskan bahwa pengalaman menghadapi Veda akan menjadi modal penting bagi balapan di masa depan. Veda membuat saya harus berpikir cepat dan mengambil resiko. Itu membuat balapan lebih menantang. Saya suka tantangan seperti ini dan saya siap menghadapinya di Prancis. Tapi saya juga
harus bilang, Veda adalah salah satu pembalap paling mengesankan yang saya temui di Moto3. Dengan pernyataan ini, jelas bahwa rivalitas antara Veda Ega Pratama dan Alvaro Carpe akan menjadi salah satu cerita menarik musim Moto3 2026. Fans kini menanti duel mereka berikutnya di GP Prancis yang diprediksi akan menghadirkan pertarungan ketat dan strategi balap menegangkan. Ini bukan soal dendam semata, tapi soal menghormati lawan sekaligus menyiapkan diri lebih baik. Veda adalah benchmark saya sekarang, pungkas Carpe. Dengan kombinasi bakat muda Veda dan semangat kompetitif Carpe, pertarungan mereka akan menjadi highlight Moto3 yang sulit untuk dilewatkan. GP Prancis minggu depan dipastikan akan menjadi panggung bagi kedua pembalap untuk saling menunjukkan siapa yang lebih unggul, sambil tetap mempertahankan rasa hormat dan sportivitas tinggi di antara mereka. Sementara itu, di sisi lain, penampilan impresif pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026 menarik perhatian banyak pihak, termasuk rival-rivalnya di lintasan. Salah satu yang bereaksi paling kontroversial adalah pembalap Malaysia, Hakim Danis, yang finish di posisi 13 pada balapan Minggu 26 April. Dalam pernyataan yang terdengar sekaligus iri dan sombong, Hakim menyebut bahwa kesuksesan Veda bukan sepenuhnya karena kemampuan, melainkan keberuntungan semata. Ya, Veda tampil baik, tapi kalau menurut saya, itu lebih ke keberuntungan daripada skill murni, kata Hakim Danis kepada media Senin 27 April. Saya sendiri sengaja tidak memaksakan diri di Jerez karena saya menyimpan tenaga untuk GP Prancis minggu depan. Di sana, saya yakin akan menunjukkan performa sebenarnya dan naik podium pertama. Hakim yang memulai balapan dengan strategi berbeda, mengaku memilih untuk menahan ritme agar tak kelelahan. Balapan itu panjang dan saya melihat Veda hanya bisa bertahan karena beberapa faktor eksternal, sementara saya fokus pada strategi jangka panjang. Saya yakin kalau di Prancis, dengan persiapan penuh, saya bisa melibas semua, termasuk Veda. Tambahnya dengan nada percaya diri tinggi, meski berada jauh di belakang Veda dalam klasmen akhir. Hakim menegaskan bahwa posisinya saat ini bukan indikator kemampuan sebenarnya. Finish 13 bukan berarti saya kalah, itu strategi. Saya tahu ritme balapan, saya tahu kapan harus push. Minggu depan semua akan berbeda. Podium pertama akan menjadi milik saya dan Veda akan melihat sendiri apa artinya balapan yang sebenarnya, ujar Hakim dengan nada percaya diri yang penuh tantangan. Komentar Hakim tentu menimbulkan reaksi di kalangan penggemar dan media. Banyak pihak yang menilai pernyataan itu menunjukkan sisi kompetitif yang tinggi sekaligus sedikit meremehkan pencapaian Veda. Namun Hakim bersikeras bahwa pendekatannya realistis dan penuh perhitungan. Balap itu bukan cuma soal siapa tercepat hari ini. Balap itu soal strategi, stamina, dan kesiapan. Saya simpan energi saya untuk momen yang lebih penting. Hakim juga mengomentari duel Veda dengan Alvaro Carpe di tikungan terakhir yang membuat Veda finish posisi 6. Lihat saja, dia bisa disalip Carpe di lap terakhir. Itu bukti bahwa bahkan pembalap seperti Veda pun punya batas. Minggu depan, saya akan menunjukkan batas saya sendiri dan tentu saja podium utama, kata Hakim dengan nada yakin penuh. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat Kamboja dan Laos. Atmosfer panas mulai terasa, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Jelang duel sengit FIFA Matchday Juni 2026 antara Timnas Indonesia dan Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, api rivalitas justru sudah menyala di dunia maya. Sejumlah pendukung Oman dengan percaya diri melontarkan komentar yang meremehkan skuad Garuda. Mereka merasa kemenangan sudah di tangan, seolah laga di Jakarta nanti hanyalah formalitas. Rasa jumawa itu bukan tanpa alasan. Rekor pertemuan memang berpihak pada Oman. Dalam 6 perjumpaan, Indonesia lebih sering menelan kekalahan. Bahkan sejak era 2000-an, kemenangan atas Oman masih menjadi mimpi yang belum terwujud. Namun, sepak bola tak pernah hanya soal masa lalu. Kini, cerita telah berubah. Timnas Indonesia yang akan turun ke lapangan bukan lagi tim yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah Garuda versi baru, lebih matang, lebih berani, dan lebih berkelas. Kekalahan 1-3 pada 2021 kini hanya menjadi bayangan lama yang siap ditebus.
Di balik kebangkitan ini, berdiri nama-nama yang kini ditempa di panggung Eropa. Jayit Zes menjaga lini belakang dengan ketenangan khas Serie A, Kevin Dix membawa kekuatan dari Bundesliga, sementara Calvin Verdong menambah daya ledak dari Ligue 1. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah simbol perubahan. Meski secara peringkat FIFA Oman masih unggul, realita di lapangan tak sesederhana angka. Kedua tim kini sama-sama menjejak fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah bukti bahwa jarak kualitas telah menipis, bahkan mungkin sudah sejajar. Dan ketika puluhan ribu supporter memenuhi GBK menyanyikan lagu kebanggaan dengan penuh semangat, satu hal menjadi pasti, ini bukan laga yang mudah bagi siapapun. Di tengah cibiran dan keraguan, Garuda justru menemukan bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Karena terkadang, kemenangan paling indah lahir dari momen ketika dunia meragukanmu. Persaingan di puncak Super League 2025-2026 kian memanas, namun ketenangan justru terpancar dari sosok Boyan Hodak. Meski poin Persib Bandung kini sejajar dengan Borneo FC, sang pelatih tetap berdiri tegap tanpa rasa cemas, seolah percaya penuh pada jalan yang sedang ditempuh timnya. Hasil imbang tanpa gol melawan Arema FC memang terasa seperti peluang yang terlepas. Di saat yang sama, Borneo FC tampil menggila dengan kemenangan telak atas Semen Padang. Kini, kedua tim sama-sama mengoleksi 66 poin dari 29 laga, angka yang membuat persaingan semakin mendebarkan. Namun di balik ketatnya perburuan gelar, Hodak melihat sisi lain, keindahan kompetisi. Baginya, inilah wajah sepak bola yang sesungguhnya, penuh tekanan, penuh drama, namun juga memikat. Ia sadar, 5 pertandingan tersisa bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal ketahanan mental. Dan disitulah Persib berdiri kuat. Meski sempat mempersulit hidup sendiri, Hodak memastikan kondisi tim tetap solid. Para pemain memahami bahwa setiap laga kini adalah final. Fokus, disiplin, dan keyakinan menjadi bekal utama untuk tetap berada di jalur juara. Status sebagai pemuncak klasemen berkat keunggulan head-to-head menjadi pengingat bahwa mereka masih selangkah di depan. Persib pun tak punya waktu untuk larut dalam hasil sebelumnya. Tantangan berikutnya sudah menanti, menghadapi Bayangkara FC. Persiapan dilakukan dengan cermat, pemain inti menjalani pemulihan, sementara yang lain ditempa lebih keras demi menjaga keseimbangan tim. Di balik performa yang solid, ada satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah, gol. Peluang demi peluang sudah tercipta, bahkan puluhan tembakan dilepaskan. Namun seperti yang diakui Hodak, mencetak gol adalah bagian tersulit dalam sepak bola. Tanpa gol, segalanya terasa kurang. Tapi dengan 1 gol saja, cerita bisa berubah total. Kritik bisa menjadi pujian. Kabar baik juga datang dari kondisi Eliano Reinders. Meski sempat mengalami benturan, kondisinya tidak serius dan diperkirakan segera kembali memperkuat tim. Sebuah suntikan semangat di tengah fase krusial musim ini. Kini, segalanya masih terbuka. Persib dan Borneo FC berlari beririnan, saling menekan, saling membayangi. Tapi di tengah tekanan itu, Persib memilih untuk tetap tenang. Karena mereka tahu, gelar juara bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap bertahan hingga akhir. Langkah penuh harap tengah ditempuh Timnas U17 Indonesia jelang tampil di Piala Asia U17 2026. Di bawah arahan Kurniawan Dwi Yulianto, skuad Garuda Asia tak hanya datang untuk meramaikan. Mereka datang dengan mimpi besar dan tekad untuk mencetak sejarah. Perjalanan dimulai saat tim bertolak ke Arab Saudi, membawa 23 pemain terbaik, termasuk talenta diaspora yang menambah warna sekaligus kekuatan baru. Nama-nama seperti Matthew Baker, Noha Pohan Simangunsong, dan Mike Rajasa menjadi simbol harapan bahwa generasi ini punya sesuatu yang berbeda. Namun, Kurniawan paham, mimpi besar harus dibangun dengan persiapan matang. Waktu yang terbatas membuat setiap momen begitu berharga. Karena itu, satu laga uji coba melawan Timnas Arab Saudi U17 pada 28 April 2026 menjadi sangat krusial. Bukan sekedar pertandingan, ini adalah ruang untuk menguji nyali, meracik taktik, dan menyatukan chemistry tim sebelum perang sesungguhnya dimulai. Di fase grup, tantangan berat sudah menanti. Timnas Jepang U17, Timnas Cina U17, dan Timnas Qatar U17 bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Setiap laga akan menjadi ujian mental sekaligus kualitas. Ujian yang menentukan apakah Garuda Asia mampu terbang lebih tinggi atau harus kembali belajar dari luka.
Laga pembuka melawan Cina pada 5 Mei akan menjadi titik awal. Disusul duel kontra Katal pada 9 Mei sebelum menghadapi ujian terberat melawan Jepang pada 12 Mei. 3 pertandingan, 3 kesempatan, dan 1 tujuan, lolos dari fase grup dan menjaga asa tampil di Piala Dunia U17. Kurniawan tahu, waktu persiapan yang singkat bukan alasan untuk menyerah. Justru disitulah mental juara ditempa. Uji coba melawan Arab Saudi akan dimaksimalkan. Setiap kesalahan diperbaiki, setiap celah ditutup, setiap peluang diasah. Di balik keterbatasan, tersimpan keyakinan bahwa generasi muda ini punya keberanian untuk bermimpi dan kekuatan untuk mewujudkannya. Rumor kedatangan Megawati Hangestri memang belum menemui kepastian, tetapi gaungnya sudah terasa begitu kuat. Nama besar sang Megatron seolah menjadi magnet yang mampu mengangkat pamor Hyundai Hillstate, bahkan sebelum tanda tangan kontrak itu benar-benar terjadi. Isu bahwa Megawati Hangestri Pertiwi tengah dibidik untuk memperkuat Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea musim 2026-2027 terus menyita perhatian. Harapan dan rasa penasaran bercampur jadi satu, apalagi ketika pelatih Hillstate, Kang Sung Hyong, rela terbang jauh ke Indonesia demi menyaksikan langsung aksi sang bintang. Ia hadir di Gor Amongrogo, Yogyakarta pada Sabtu 25 April 2026 saat Megawati tampil bersama Jakarta Pertamina Enduro di Grand Final Proliga 2026. Kehadirannya bukan sekedar formalitas, itu adalah bukti keseriusan, sekaligus kehati-hatian. Namun di balik ketertarikan tersebut, terselip keraguan. Kondisi lutut Megawati menjadi pertimbangan besar. Cedera yang sempat mengganggu performanya membuat beberapa klub berpikir 2 kali. Hillstate sendiri tak ingin mengulang luka lama setelah pengalaman kurang menyenangkan saat merekrut Kari Geisberger yang juga bermasalah dengan cedera lutut musim lalu. Harapan besar harus berbenturan dengan rasa was-was. Meski begitu, dampak dari rumor ini sudah nyata terasa. Media sosial Hyundai Hillstate mendadak ramai. Dalam waktu singkat, jumlah pengikut Instagram mereka melonjak drastis dari sekitar 48.000 menjadi 53.000. Lonjakan ini seolah menjadi bukti bahwa nama Megawati bukan sekedar pemain, melainkan fenomena. Daya tarik Megawati memang luar biasa, terutama di kalangan pecinta voli Indonesia. Saat membela Red Sparks selama 2 musim sebelumnya, ia berhasil membawa perubahan besar, meningkatkan popularitas klub, menarik lebih banyak penonton, dan menghadirkan euforia baru, baik di arena pertandingan maupun di layar digital. Ia bukan hanya atlet, tetapi juga ikon. Kini, bayangan akan Megawati berseragam Hillstate menghadirkan harapan baru. Jika transfer ini benar-benar terwujud, bukan tak mungkin gelombang dukungan dari Volimania Indonesia akan semakin membanjiri klub tersebut. Dari sisi prestasi hingga branding global, semua terasa begitu menjanjikan. Namun untuk saat ini, semuanya masih menggantung di antara harapan dan ketidakpastian. Belum ada pengumuman resmi, belum ada kepastian arah. Yang jelas, tanpa perlu menunggu kesepakatan final, efek Megawati sudah lebih dulu mengguncang dunia maya, membuktikan bahwa kehadirannya selalu membawa cerita antara mimpi, risiko, dan harapan besar yang tak pernah sederhana.